Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai anak cerdas atau anak berbakat istimewa. Perkenalkan, nama saya Rizka Aditya Damayanti, akan menjelaskan apa itu pengertian dari anak cerdas atau anak berbakat istimewa. Anak cerdas istimewa atau lebih dikenal dengan anak berbakat mengandung arti bahwa anak tersebut memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan anak normal lainnya. Dan menurut salah satu ahli yaitu Suci Hati Sumantri, mengemukakan bahwa dengan menggunakan sudut pandang berdimensi ganda, keterbakatan merujuk kepada anak yang menunjukkan kemampuan unjuk kerja yang tinggi di dalam aspek intelektual, kemudian kreativitas, seni, kepemimpinan, atau bidang akademik tertentu. Dalam pandangan mutakhir, keterbakatan tidak semata-mata merujuk kepada fungsi kognitif saja, melainkan merujuk kepada totalitas dan keterpaduan fungsi otak. Kemudian, adapun keterbakatan harus dipandang sebagai produk perkembangan dari seluruh fungsi otak manusia. Jadi, dari beberapa pengertian dapat disimpulkan anak berbakat merupakan anak yang memiliki kemampuan atau potensi unggul dan dapat memberikan prestasi yang tinggi, kemudian memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kreativitas dan perkembangan kemampuannya pun di atas rata-rata. Banyak istilah yang dipakai untuk menyebut anak berbakat, diantaranya anak unggul, anak berkemampuan istimewa, anak superior, kemudian ada anak jenius, dan masih banyak lagi sebutan lainnya. Peserta didik berbakat mempunyai 4 kategori, yakni sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mempunyai kemajuan intelektual atau mempunyai intelijensi yang menyeluruh, mengacu pada kemampuan berpikir secara abstrak dan mampu memecahkan masalah secara sistematis dan juga masuk akal tentunya. Kemudian kemampuan ini dapat diukur pada anak maupun orang dewasa dengan tes psikometrik berkaitan dengan prestasi umumnya, dinyatakan dengan skor IQ. Kemudian yang kedua ada kemampuan intelektual khusus, mengacu pada kemampuan yang berbeda dalam matematika, bahasa asing, musik, dan juga ilmu pengetahuan alam. Kemudian yang ketiga ada berpikir kreatif atau berpikir murni secara menyeluruh. Umumnya mampu berpikir untuk memecahkan permasalahan yang tidak umum dan memerlukan pemikiran tinggi, pikiran kreatif, menghasilkan ide-ide yang produktif melalui imajinasi, kepintarannya, keluasannya, dan bersifat menakjubkan. Kemudian yang keempat ada mempunyai bakat kreatif khusus, bersifat orisinil yaitu asli dan berbeda dengan orang lainnya. Nah, di sini juga selain ada pengertian anak cerdas dan anak istimewa, di sini juga terdapat dampak dari anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Nah, di sini itu bukannya sesuatu kondisi yang tidak memunculkan masalah, namun kadang-kadang menimbulkan masalah-masalah bagi anak itu sendiri, keluarga, bahkan masyarakat. Dampak tersebut juga ditinjau dari segi akademik, sosial atau emosi dan fisik ataupun kesehatan. Nah, yang pertama di sini ada aspek akademik, di mana aspek tersebut adalah kecepatan perkembangan kognitif yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kekuatan fisik, sehingga banyak terjadinya kesenjangan di antara keduanya, yaitu dapat menimbulkan perasaan tidak dekat pada diri anak tersebut. Nah, selain juga ada perasaan semacam yang dapat mendorong anak tidak peduli terhadap kegiatan kelompok, sehingga dapat menimbulkan frustasi, kecewa, dan bahkan tidak puas terhadap kehidupan kelompoknya. Selain itu juga ada perkembangan kognitif yang berbakat lebih cepat dari teman sebaya, akan menimbulkan kebosanan terhadap pengajaran reguler, kesulitan hubungan sosial dan kelompok, sesulit-sulitnya berkomunitas dalam kelompok. Terus frustasi karena harus menunggu kelompok. Dan kondisi seperti ini tuh
dan dapat juga bisa menimbulkan kesulitan penyesuaian pada diri anak tersebut. Nah, yang kedua di sini ada aspek sosial atau emosi. Nah, di sini ada kemampuan anak berbakat untuk menyerap dan menghimpun informasi yang diimbangi dengan perkembangan emosi dan kesadaran dapat menimbulkan ketidakstabilan perkembangan emosi. Dan sepertinya ya kondisi seperti ini tuh akan membuat individu rawan terhadap kritikan ataupun bersikap sinis dan menentang, juga menentukan nilai sendiri dan tujuan yang mungkin tidak terrealistik. Tetapi juga anak berbakat ini kehidupannya sosial sangat banyak diterima di kehidupan karena cenderung terlihat cerdas. Jadi walaupun anak ini tidak seperti anak lainnya, namun banyak diterima di kehidupan sosialnya. Jadi kan karena anak ini tuh anak yang cerdas ya, anak yang berbakat. Jadi tetap tidak ada yang dibeda-bedakan dan malah banyak juga diterima oleh masyarakat ataupun di lingkungannya. Contohnya seperti di sekolahnya. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada dampak keberbakatan terhadap fisik atau bakat. Dalam hal fisik dan bakat untuk memperlihatkan bahwa anak berbakat itu memiliki penampilan yang menarik dan rapi, serta kesehatannya berada di atas rata-rata atau lebih baik. Lalu yang keempat ada prestasi. Menurut Friends pada tahun 1959, prestasi fisik yang dapat dicapai oleh anak-anak berbakat ialah mereka memiliki daya tahan tubuh yang prima serta koordinasi gerak fisik yang harmonis. Sedangkan menurut Swanson pada tahun 1979, anak berbakat mampu berjalan dan berbicara lebih awal dibandingkan dengan masa berjalan anak-anak normal lainnya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Yang pertama ada jenius. Apa itu jenius? Jenius di sini yaitu anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Dan yang kedua ada gifted. Nah, apa itu gifted? Gifted di sini disebut juga dengan gifted talented, yaitu yang dimana anak yang memiliki tingkat kecerdasan IQ-nya sekitar antara 125 sampai dengan 140. Selanjutnya ada superior. Nah, apa itu superior? Superior yaitu anak yang memiliki tingkat kecerdasannya berkisar antara 140 sampai dengan 145, sehingga anak tersebut memiliki prestasi belajarnya yang cukup tinggi. Maka anak superior ini memiliki berbagai macam karakteristik, diantaranya yaitu yang pertama dapat berbicara lebih dini, dapat membaca lebih awal, dapat mengerjakan tugas dengan mudah sehingga dapat menarik perhatian teman-temannya. Nah, anak-anak berbakat berkembang lebih cepat atau bahkan sangat cepat bila dibandingkan dengan ukuran perkembangan yang normal. Bila guru menemukan anak seperti ini, maka guru dapat menduga bahwa anak tersebut memiliki bakat. Hal ini disebabkan dengan anak-anak berbakat superior intelektual. Menurut Gearhead 1998. Metode pembelajaran untuk anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa yaitu yang pertamanya dengan menerapkan model yang tepat. Untuk layanan pendidikan pada anak berbakat ini yaitu memiliki beberapa model. Yang pertamanya yaitu dengan pengayaan, yang keduanya percepatan, dan yang ketiganya yaitu segresi. Dan yang keduanya yaitu model penilaian. Proses penilaian pada anak berbakat ini biasanya sama seperti anak pada lainnya, tetapi memiliki kurikulum yang berbeda. Maka proses penilaian pada anak berbakat ini yaitu dengan ciri-ciri hasil belajar yang berpikiran tinggi. Karena biasanya anak berbakat ini akan menilai hasil kerjanya dengan secara kritis. Dan yang ketiganya yaitu guru yang memiliki bakat. Guru yang memiliki bakat tersebut yaitu satu, guru yang memiliki kematangan dan keamanan, guru yang memiliki kreativitas dan fleksibilitas. Yang ketiganya guru yang mampu mengindividualisasikan materi pembelajaran, dan yang keempatnya guru yang memiliki pemahaman terhadap pengajaran. 4.
Identifikasi anak berbakat. Hargio Santoso mengemukakan 6 langkah identifikasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, penjaringan berdasarkan skor tes. Skor tes yang dimaksud biasanya suatu tes intelijensi atau tes hasil belajar atau tes bakat tunggal yang memberikan peluang pada seorang yang baik dalam bidang tertentu. Kedua, memberikan nominasi atau skala penilaian khusus oleh guru. Dalam nominasi ini digunakan skala penilaian atau rating scale untuk memperoleh gambaran tentang profil kemampuan anak. Ketiga, cara alternatif lain biasanya merupakan nominasi teman sebaya, nominasi orang tua, atau nominasi diri maupun tes kreativitas. Selanjutnya, nominasi khusus yang merupakan review terakhir dari mereka yang sebelumnya tidak terlibat dalam nominasi-nominasi tersebut. Kelima, nominasi informasi tindakan. Proses ini terjadi bila guru telah memperoleh penataran dalam pendidikan anak berbakat. Yang terakhir, penyaringan melalui tes. Menjadi cara yang populer antara lain karena menghargai kriteria non-tes. Selanjutnya itu ada E, mengenai layanan bagi anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Yang pertama itu ada prinsip layanan, yang dimana model-model layanan yang biasa diberikan pada anak berbakat yaitu model layanan perkembangan kognitif, model layanan perkembangan afektif, nilai, moral, kreativitas, dan bidang khusus. Lalu ada pula pelayanan anak berbakat yang biasa dilakukan dengan cara menyelenggarakan program akselerasi khusus anak-anak berbakat. Terus bisa juga dengan melakukan homeschooling atau pendidikan non-formal itu di luar sekolah. Lalu bisa dengan menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual. Lalu bisa juga dengan membangun kelas khusus untuk anak-anak berbakat. Dan tadi yang pertama ada prinsip layanan, lalu sekarang ada yang kedua itu ada aksesibilitas layanan pendidikan, yang dimana ada beberapa cara dalam menjalankan metode untuk mengajar siswa istimewa ini, yang dimana seharusnya itu bisa mendorong mereka ke arah pemikiran abstrak atau pemikiran operasional formal, yang dimana bisa mengembangkan kreativitas mereka. Contohnya itu kayak membaca teks-teks asli tingkat tinggi dan kemandirian, bukan hanya mempelajari fakta-fakta dengan identitas yang lebih besar. Selanjutnya ada cara mengajar anak yang memiliki kecerdasan istimewa dan berbakat istimewa, yaitu yang pertama bisa dengan program pengayaan, yang dimana dalam program pengayaan ini itu pemberian pelayanan pendidikan kepada anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa itu bisa dengan menyediakan kesempatan dan fasilitas tambahan yang bersifat perluasan atau mendalam setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas yang diprogramkan untuk peserta didik lainnya. Lalu yang kedua, bisa dengan cara gabungan percepatan dan pengayaan, yang dimana pemberian layanan pendidikan pada anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa ini itu tujuannya itu untuk dapat menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat gitu dibandingkan teman-temannya yang tidak mengambil program tersebut, yang artinya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan program belajar bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa itu lebih cepat gitu kan dibandingkan siswa reguler. Lalu yang terakhir bisa dengan cara pendekatan, pengelompokan,
bisa ditempuh dengan pengelompokan anak-anak jenius menjadi satu. Jadi anak-anak jenis ini tuh atau anak-anak berbakat ini tuh dijadikan satu kelompok gitu untuk bisa menerima pembelajaran khusus yang dimana tujuannya itu untuk mengembangkan potensi kecerdasan pada anak berbakat ini juga. Terima kasih.